Yohanes 3 ayat 35 dan 36. Demikian firman Tuhan. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sekali lagi saudaraku, Yohanes 3 ayat 35 dan 36. Demikian firman Tuhan. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal. Yesus Kristus adalah firman Allah. Turun ke dunia, menjadi manusia, dan melakukan kehendak Bapa, yaitu melakukan misi penebusan dosa. Ya. Yesus yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, dijadikan berdosa. Yesus sebagai anak domba Allah yang dikorbankan. Jadi Allah mengorbankan anaknya sendiri untuk membayar tuntutan hukum dosa atas manusia. Jadi Yesus dikorbankan, Yesus ditumbalkan, supaya tuntutan hukum dosa itu diselesaikan, dibereskan. Tuntutan itu selesai ketika Yesus mati, ketika Yesus menumpahkan darahnya. Jadi ketika Yesus yang adalah anak Allah, yang adalah Tuhan, mati bagi dosa, maka dosa itu tidak lagi menuntut. Ketika orang ada di dalam Kristus, percaya kepada Kristus, maka Kristus telah menebus mereka yang percaya. Tetapi ketika orang di luar Kristus tidak percaya Kristus, maka dosa tetap mengancam. Dosanya sendiri akan menuntut, ya, menuntut hukuman. Ya. Jadi contohnya saya seorang berdosa, tentu saya harus bayar dosa saya. Saya harus membayar dosa saya. Tetapi karena saya percaya kepada Yesus, saya telah ada di dalam Kristus, maka dosa saya itu telah dibereskan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga saya percaya kepadanya, hidup di dalam Dia, dosa saya tidak ada kuasa lagi. Sebab Yesus telah mati bagi saya. Ya. Makanya orang yang percaya itu diselamatkan, karena orang yang percaya tadi, yang ada dosanya tadi, itu dosanya sudah dibereskan oleh Tuhan. Ya. Dia telah menjalani aturan, menjalani tuntutan hukum tadi, yang upah dosa adalah maut. Jadi karena dosa itu harus ada yang mati. Ya. Jadi Yesus itu bukan manusia biasa, tapi dialah anak Allah. Anak Allah yang mati bagi dosa manusia, dan itu terjadi di pihak Allah, ditetapkan oleh Allah sendiri. Ya. Jadi firman Tuhan berkata, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bapa tentu mengasihi anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan telah menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus. Menyerahkan segala sesuatu berarti semuanya diserahkan. Kuasa diserahkan. Makanya di dalam Filipi 2 ayat 10 dikatakan,
Supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut segala yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Semua telah ditaklukkan, bertukuk lutut. Dalam nama Yesus semua takluk. Jadi segala sesuatu telah ditaruh di kaki Yesus. Diletakkan oleh Bapa, diserahkan kuasa itu. Yesus berkuasa atas itu semua. Kenapa diserahkan? Memang sebelum firman itu menjadi manusia, firman itu adalah Allah. Tetapi kenapa diserahkan? Karena firman itu telah menjelma menjadi manusia. Ya, saya katakan menjelma adalah firman itu kan telah menjadi benih di rahim perawan Maria. Jadi dia inkarnasi menjadi manusia. Sehingga dalam keadaannya sebagai manusia, Bapa telah menyerahkan segala kuasa. Makanya tidak heran ketika Yesus dengan mengucap syukur saja mengubah 5 roti 2 ikan itu sampai memberi makan beribu-ribu orang, 5.000 laki-laki. Belum anak-anak perempuan. Ya. Alkitab menghitung secara demikian, memberi makan 5.000 laki-laki. Padahal yang menyertai Yesus itu bukan hanya laki-laki, cuman Alkitab menghitung laki-laki. Bahkan di kesempatan lain juga dengan 7 roti dan beberapa ikan itu memberi 4.000 laki-laki dan sisanya 7 bakul. Dia punya kuasa atas apapun. Dia berkuasa atas badai, berkuasa atas angin sakal, berkuasa atas setan-setan, ya, berkuasa atas ketika dia mengusir legion, karena kami banyak katanya, suruhlah kami berpindah ke babi-babi itu kan. Dan setan-setan itu berpindah kepada 2.000 ekor babi yang akhirnya terjun ke danau dan mati di sana. Yesus berkuasa atas kematian. Seorang anak muda di Nain, Yesus perintahkan anak muda bangkit, padahal udah mau dikubur. Dia bangkit. Yesus perintahkan Lazarus untuk bangkit setelah 4 hari dikubur. Saudara-saudaranya Marta sudah berkata, "Guru, dia sudah berbau, sudah 4 hari dikubur." Tapi Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Yesus itu kebangkitan, Yesus hidup. Barang siapa sudah mati, Yesus sanggup membangkitkannya. Jadi Yesus ini berkuasa atas segala sesuatu. Bapa telah menyerahkan kuasa itu. Telah menyerahkan bahkan penghukuman, penghakiman itu serahkan kepada Yesus. Ya. Yohanes 5 ayat 22 mengatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Penghakiman itu di tangan Yesus. Makanya bersyukurlah kita kalau percaya kepada Yesus, hidup di dalam Yesus. Karena yang akan menghakimi manusia adalah Yesus. Ya kalau kita dekat dengan Yesus, kita mengasihi Dia, hidup di dalam Dia, kita mencintai Dia, hidup untuk Dia, mati kita juga untuk Dia. Lah, ketika penghakiman digelar, ya kita di pihak Tuhan. Kalaupun kita tampil hadir bukan untuk dihukum, tetapi untuk menerima penghargaan, menerima upah. Ya, sebab di dalam penghakiman itu, ya ada 2 nanti. Setelah dihakimi, yang satu dihukum, yang satu dimuliakan. Ya, ada kumpulan sebelah kanan, kumpulan domba-domba yang masuk dalam kebahagiaan Allah Bapa, kerajaan Allah, dan di sebelah kiri kumpulan kambing yang akan dibinasakan. Jadi saudaraku, firman Tuhan berkata, Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepada Anak, kepada Kristus. Meski nanti setelah segala sesuatu ditaklukkan, kerajaan, kuasa, kekuatan ditaklukkan, maka kerajaan itu akan diserahkan kembali kepada Bapa. Diserahkan kepada Bapa dan Yesus beserta dengan kita, gerejanya. Beserta dengan kita gerejanya. Yesuslah kepala gereja, Bapalah sebagai pemilik daripada kita. Dan Anak yang memerintah kita, Anak yang
yang memimpin kita di dalam keabadian, di dalam surga. Ya, jadi kerajaan itu dikembalikan kepada Bapa. Ya. Puji Tuhan saudaraku, di dalam ayat yang terakhir itu mengatakan barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus itu diselamatkan, hidup yang kekal. Percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak melihat hidup, melainkan muka Allah tetap ada di atasnya. Jadi saudaraku, ada orang juga yang sudah percaya tetapi tidak taat. Tidak cukup kita percaya saja. Jikalau memungkinkan kita untuk hidup, menjalani kehidupan ini untuk membuktikan iman kita, maka kita harus taat. Kan tidak mungkin kita percaya Yesus, kita orang Kristen, tapi tidak taat kepada Tuhan. Gimana itu? Kan begitu. Ya namanya kita percaya berarti, makanya dikatakan kalau kamu percaya kepada aku, kamu kan melakukan apa yang kukerjakan. Ya itu dalam Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa percaya kepada aku, dia akan melakukan pekerjaan yang kulakukan. Artinya pekerjaan-pekerjaan mulia. Pekerjaan-pekerjaan mulia, menginjil, memberitakan kabar baik, menolong orang lain, menjadi teladan, menjadi berkat, membuktikan kasih, mengasihi, itu semua yang dilakukan Yesus. Jadi kalau Yesus mengatakan kalau kamu percaya kepada aku, kamu akan melakukan pekerjaan yang kukerjakan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Maksudnya bersama dengan di dalam Kristus kita melakukan banyak hal karena Roh Kudus akan menyertai kita. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, ya kita harus taat kepadanya, taat kepada firman-Nya, mengikut Dia, kan gitu. Ya kita percaya ikut Dia. Kalau kita katakan kita percaya tetapi tidak ikut Dia, tidak taat, itu menipu diri sendiri itu. Itu namanya menipu diri sendiri. Saya bilang saya percaya kepada Dia, tapi saya tidak lakukan itu. Kan saya tipu diri saya sendiri. Kalau kita percaya berarti ya sudah, apa yang dikatakannya saya percaya, apa yang dilakukan saya ikuti karena saya percaya kepada Yesus. Ya. Dan orang yang tidak taat kepada Yesus akan dihukum. Ya. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan muka Allah tetap ada di atasnya. Jadi percaya dan taat itu suatu bagian yang tidak terpisahkan ya, seperti mata uang logam itu di satu sisi itu percaya, di sisi lain juga di sisi sebelahnya itu taat. Nggak mungkin hanya percaya aja. Ya. Kalau yang di sebelah kanan Yesus waktu disalib itu memang dia begitu beriman, setelah itu kan meninggal, mati gitu. Tetapi Tuhan sudah tahu. Ini si anak ini yang percaya kepada Yesus yang mengatakan, Tuhan ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Tuhan tahu ini seandainya diturunkan dari salib, dia akan taat kepada Yesus. Karena apa? Di dalam penderitaan yang hebat, di dalam kesakitan yang luar biasa tergantung di salib, dia mampu menyesali dosanya, dia mampu merendahkan hati. Dia sanggup untuk bermohon kepada Tuhan supaya mengingat dia menyesali dirinya. Jadi ketika seandainya diberi kesempatan dia diturunkan dari salib, dia akan menjadi orang yang sangat taat. Karena apa? Namanya orang di dalam penderitaan, kesakitan itu biasanya sumpah serapah, itu biasanya merontak, itu biasanya marah. Itu biasanya marah, sama seperti yang sebelah kirinya. Kalau kau Tuhan tolonglah kita, turunkanlah. Dia marah karena kesakitan itu begitu hebat, yang menyerang akal sehatnya, menyerang perasaannya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baiklah kita percaya dan taat kepada Kristus supaya aman kita. Ya, segala sesuatu telah diserahkan Bapa kepada Yesus. Bersyukurlah kita yang menjadi anak Tuhan, yang menjadi pengikut Kristus. Segala kuasa, baik kuasa atas setan, atas penyakit, itu telah diberikan kepada Yesus. Dan kita boleh memintanya dalam nama Yesus. Makanya kita diajarkan minta dalam nama Yesus. Sebab dalam nama itu ada kuasa. Segala sesuatu telah ditaklukkan di dalam Kristus, dan nama itu berkuasa atas segala sesuatu. Seperti yang kita baca tadi ya, Filipi 2 ayat 10, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi dan di bawah bumi. Ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12,
Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Kristus. Puji Tuhan saudaraku, percaya kepada Yesus, taat kepadanya. Tuhan Yesus berkati. Salam.